Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dian Desi Purnama, peserta Latsar CPNS Kabupaten 50 Kota, Angkatan 4, Golongan 3, Kelompok 1. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai agenda 1, yaitu sikap dan perilaku bela negara dengan materi isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan suatu kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung pada saat sekarang ini, serta juga dibahas di berbagai media. Materi yang pertama mengenai isu-isu strategis kontemporer di Indonesia. Di Indonesia sekarang ada beberapa isu yang lagi hangat-hangatnya dan sedang diperbincangkan. Yang pertama yaitu mengenai korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia terjadi dalam dua fase. Yang pertama yaitu fase pra-kemerdekaan, yaitu pada saat penjajahan. Terus yang kedua fase kemerdekaan dan yang terjadi saat sekarang ini. Munculnya budaya korupsi dari zaman penjajahan sampai sekarang ini merupakan suatu warisan kejahatan. Untuk itu, diperlukan penanganan yang komprehensif. Membangun sikap anti korupsi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bersikap jujur. Bersikap jujur dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita dapat menghindari konflik, baik antara teman, lingkungan, dan masyarakat. Cara yang ketiga yaitu menghindari perilaku yang merugikan banyak orang. Serta yang keempat, melaporkan jika kita menjadi korban perbuatan korupsi. Isu kontemporer yang kedua yang terjadi di Indonesia saat sekarang ini yaitu narkoba. Narkoba merupakan zat yang terbuat dari bahan tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan kehilangan kesadaran, ketergantungan, dan juga terbagi dari beberapa golongan. Dari bahayanya penyalahgunaan narkoba, kita sebagai ASN, khususnya PNS, dapat bersumbangsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba. Isu strategis kontemporer yang ketiga yaitu mengenai mass communication. Di Indonesia akhir-akhir ini sangat marak mengenai mass communication, yaitu salah satunya hoax. Maraknya kasus hoax yang terjadi di Indonesia dikarenakan oleh penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pelaku hoax terbagi atas dua, yaitu pelaku yang aktif dan pelaku pasif. Nah, lalu bagaimana cara ASN dalam menghadapi isu-isu dan perubahan tersebut? Cara ASN dalam menghadapi perubahan dan isu-isu tersebut yang pertama dengan modal insani. Adapun modal insani meliputi yang pertama yaitu dengan modal intelektual, yang kedua dengan modal emosional, yang ketiga yaitu modal sosial, yang keempat modal ketabahan, yang kelima modal etika dan moral, serta yang keenam yaitu modal kesehatan. Materi kita yang terakhir yaitu teknik menepis isu dengan cara USG. Yang pertama yaitu urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus kita bahas. Yang kedua yaitu dengan cara seriousness, yaitu seberapa serius isu itu harus kita bahas dan selesaikan. Dan yang ketiga yaitu growth, yaitu seberapa memburukkah jika isu tersebut tidak kita
ditindaklanjuti. Contoh teknik menepis isu dengan USG. Yang pertama, urgensi. Isu narkoba sepanjang tahun 2021, BNN mengungkapkan 760 kasus tindak pidana narkoba dan 1.109 orang ditangkap. Kasus korupsi pada semester 1 tahun 2021, ICW mengungkapkan terdapat 209 kasus. Menurut Kominfo, sepanjang tahun 2021 menemukan 723 kasus hoaks seputar COVID-19. Maka, kasus narkoba yang paling banyak dan mendesak untuk dibahas serta diselesaikan. Teknik yang kedua, seriousness. Dalam laporan terkait kasus narkoba oleh BNN, terdapat barang bukti yang dikumpulkan sepanjang 2021 dengan total kerugian 84 triliun rupiah. Sedangkan kasus korupsi mengalami kerugian 26,83 triliun rupiah. Untuk kasus hoax, negara mengalami kerugian sebesar 3,8 triliun. Maka kasus yang sangat serius untuk dibahas dan diselesaikan adalah kasus narkoba. Yang ketiga, growth. Berdasarkan data di atas, kasus yang harus dibahas dan secepatnya diselesaikan adalah narkoba.